Makin dekat pemilu presiden, tambah menarik manuver partai politik. Salah satunya yang dilakukan oleh PKS. Tak disangka PKS berani melancarkan presur terhadap calon teman koalisi. Terang-terangan memberi tekanan pada Partai Nasdem yang kapan hari berbuat nekat mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Apa bentuk tekanan PKS terhadap Nasdem? Pertama, adakan pertemuan dengan Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat tanpa melibatkan Ketum Nasdem, Surya Paloh. Iya, benar. Beberapa waktu lalu, Ketua Majelis Suro PKS Habib Salim Segaf Al-Jufri silaturahmi pada SBY di Cikeas, Bogor. Disarikan dari berbagai sumber, Sekjen Demokrat Tengku Rifki Harsha menyebut Salim SBY membahas isu penundaan pemilu yang belakangan ini dihembuskan lagi, terutama oleh Ketua MPR RI, Bambang Susatyo. Senada, juru bicara PKS Pipin Sopian juga menyampaikan hal yang sama, cuma dalam bahasa sedikit berbeda. Menurut Pipin, Salim SBY membicarakan salah satunya terkait pembatasan kekuasaan. Tapi saya tidak yakin Salim SBY cuma bicara itu. Dugaan kuat tentu intens meneropong perkembangan Pilpres 2024. Utamanya tentang sikap Partai Nasdem belakangan ini yang terkesan makin menafikan keberadaan Demokrat dan PKS dalam koalisi. Nasdem ternyata tidak mengorangkan kedua partai yang juga penentu krusial lanjut tidaknya Anies daftar capres ke KPU. Anda tentu masih ingat, dulu saat putuskan Anies sebagai capres, Surya Paloh sepertinya tak melibatkan Salim SBY. Nasdem mainnya nyalip di tikungan tanpa membunyikan klakson lagi. Apa buktinya? Deklarasi oleh Nasdem atas keputusan itu yang tidak dihadiri oleh pengurus elit Demokrat PKS merupakan jawabannya. Kini dalam soal cawapres, naga-naganya juga demikian. Tak ada angin, tak ada hujan. Tahu-tahu elit Nasdem singgung sosok mantan Panglima TNI, Andika Perkasa, sebagai cawapres potensial yang layak mendampingi Anies Baswedan. Padahal jauh sebelum muncul nama Andika, Demokrat, PKS sudah lebih dulu menyodorkan nama AHY atau Aher. Ketemunya Salim SBY tanpa Surya Paloh jelas menimbulkan pertanyaan. Memang benar, Pipin kasih alasan cukup masuk akal. Bahkan ketidakhadiran Ketum Nasdem itu karena yang bersangkutan sedang di luar negeri. Jadi dari segi waktu dan kesempatan tak memungkinkan. Bisa dimaklumi oleh Salim SBY kalau Paloh tak diharap bisa kumpul bareng. Cuma melihat posisi Demokrat, PKS dan Nasdem dalam soal nasib koalisi, tak bergabungnya Paloh tergolong janggal dan aneh. Ingat, eksistensi ketiga parpol sangat strategis, mestinya selalu bersama. Lalu mengapa untuk membahas sesuatu yang penting, SBY, Salim, Paloh sampai tak bisa kumpul bareng? Apakah hendak balas dendam atas apa yang telah diperbuat Nasdem? Yang kedua, adanya inkonsistensi PKS tentang penyebutan kriteria dan nama capres. Tentang hal ini, Pipin Sopian menyatakan PKS sudah memutuskan ada 3 kriteria menjadi perkembangan bagi Majelis Suro Partai dalam memilih figur. Siapapun sosoknya mesti sesuai dengan 3 kriteria tersebut. Pipin mengurai, capres yang akan diusung oleh PKS harus disukai dan dicintai oleh rakyat, berpotensi menang, punya jiwa nasionalis religius, dan merupakan sosok yang menjadi simbol perubahan. Pipin menyampaikan beberapa kriteria tersebut saat ditemui para wartawan di daerah Pancoran, Jakarta Selatan. Namun, Pipin tak mengeluarkan bocoran siapa di antara beberapa nama yang saat ini selalu masuk jaring lembaga survei sesuai dengan kriteria capres parpolnya. Pipin cuma mengatakan para anggota Majelis Suro Partai dan Presiden PKS telah menyimpan nama di kantong baju politik masing-masing. Tentu akan dikeluarkan ketika waktunya sudah tiba nanti. Apa yang dilakukan Pipin sebenarnya bertolak belakang dengan peristiwa serupa beberapa waktu sebelumnya. Anda tahu, sekitar bulan Agustus 2022 lalu, Presiden PKS Ahmad Saiku sebenarnya sudah menyebut tentang beberapa kriteria capres PKS.
Isinya sama persis sebagaimana disampaikan oleh Pipin. Tak ada beda sedikit pun. Kelebihannya, ketika itu Ahmad Saiku terang-terangan menyebut nama Anies Baswedan, kandidat capres yang belakangan ternyata dicaplok oleh Nasdem. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan masuk dalam kriteria figur calon presiden yang akan diusung partainya di Pilpres 2024. Gayung bersambut, penyampaian Saiku ditanggapi antusias oleh Anies saat pidato pada kegiatan Jalan Sehat dalam rangka HUT RI ke-77 RI oleh DPW PKS DKI Jakarta pada Minggu 21 Agustus lalu di Masjid Agung Al-Azhar, Jakarta Selatan. Anies ucapkan terima kasih. Anies bahkan mendoakan PKS agar jadi yang terdepan pada pemilu 2024 mendatang. Masalahnya sekarang, mengapa Pipin tak lagi menyebut nama Anies Baswedan sebagaimana ditegaskan oleh Presiden PKS Ahmad Saiku, justru pada saat sudah dicapreskan oleh Paloh. Ditambah lagi, Nasdem malah mencarikan cawapres bernama Andika Perkasa yang jelas-jelas ada di luar usulan nama-nama yang direkomendasikan PKS dan Demokrat. Ada apa, Bro Pipin? Itulah yang kita tunggu. PKS yang awalnya aktif membawa-bawa figur Anies sebagai capres ideal, kini ogah berterus terang. PKS bersama Demokrat justru mulai berani keroyok Nasdem. Apa yang diharap? Keyakinan saya agar ada perubahan sikap dari Partai Nasdem dan Surya Paloh dari yang selama ini merasa capres-cawapres milik sendiri, turun tensi menjadi milik bersama PKS Demokrat. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zabidi Mutyula yang disadur dari Kompasiana.com dengan judul Demokrat PKS mulai tekan Nasdem Paloh. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.